Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam channel Majfa TV. Semoga Anda panjenengan sedaya selalu diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat, kesehatan jasmani maupun rohani seluruh keluarga, serta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan men-share sebuah manfaat bacaan dzikir La ilaha illallah minimal 100 kali sehari. Apakah yang akan kamu dapat? Inilah keistimewaan dzikir La ilaha illallah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kalimat tauhid La ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung. Mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu keistimewaan dzikir La ilaha illallah ini. Berikut adalah beberapa keutamaan dzikir tahlil La ilaha illallah. Yang pertama, La ilaha illallah menjadi kunci surga. Kalimat La ilaha illallah merupakan harga surga. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya selalu sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia insya Allah akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1621. Yang kedua, zikir La ilaha illallah adalah kebaikan dan zikir yang paling utama. Kalimat La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah La ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi SAW bersabda, kalimat itu La ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Kalimat La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Ibnu Majah An-Nasa'i Sahih Targhib wa Tarhib halaman 1526. Yang ketiga, La ilaha illallah menjadi pelindung api neraka. Kalimat La ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim Sahih Targhib wa Tarhib halaman 1528. Suatu saat Nabi SAW mendengar muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 873. Yang keempat, La ilaha illallah menjadi jaminan masuk surga. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ditanya kepada baginda SAW, bagaimanakah yang dimaksud dengan ikhlas itu? Rasulullah SAW bersabda, ikhlas itu ialah yang mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Hadis riwayat At-Tabarani. Yang kelima, La ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa.
Kalimat la ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Musa berkata, "Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya." Allah berfirman, "Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini." Allah berfirman, "Wahai Musa, seandainya langit tingkat 7 dan apa yang ada di dalamnya, serta bumi tingkat 7 selain aku diletakkan di suatu timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka akan berat timbangan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim Fathul Bari. Yang keenam, la ilaha illallah, zikir yang menunda kiamat. Kalimat la ilaha illallah menunda kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ta'liqatul Hisan, halaman 6809. As-Shahihah, halaman 3016. Yang ketujuh, baca la ilaha illallah 100 kali sehari. Ini keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dalam sehari 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, serta dihapuskan dari dirinya 100 kejelekan. Zikir itu juga penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya. Dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali ada orang beramal lebih banyak daripada dirinya. Beliau juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, Maha suci Allah, dengan memujinya sebanyak 100 kali sehari, terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6403 dan Muslim nomor 2691. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutunya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sebanyak 10 kali, maka ia seperti orang yang telah memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Hadis riwayat Bukhari nomor 6404 dan Muslim nomor 2693. Keistimewaan zikir la ilaha illallah, inti dari segala zikir. Imam Haddad berkata, jadikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai wirid yang senantiasa kau baca. Sesungguhnya kalimat ini adalah ruh pokok dari segala zikir, dan kepadanya kembali seluruh zikir. Makna semua zikir juga tercakup di dalam kalimat tauhid ini. Jika ada waktu luang dan bingung mau membaca zikir apa, ambillah kalimat tauhid sebagai zikir la ilaha illallah yang menemanimu sehari-hari, sambil jalan ke sekolah, naik kendaraan, sebelum tidur, dan lain daripada sibuk melamun. Lebih patut untuk cari pahala dengan berzikir la ilaha illallah. Para arif billah berkata, perbanyak kalimat la ilaha illallah hingga tiap tarikan nafasmu dan tiap degupan jantungmu menyatu dengan kalimat ini. Habib Umar bin Hafiz berkisah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Jeddah adalah termasuk seorang ulama yang suka meladimi zikir la ilaha illallah. Beberapa tahun sebelum wafat, beliau ditimpa sakit keras hingga para dokter angkat tangan dan berkata bahwa kematian beliau sudah dekat. Anehnya, terdapat seorang dokter dari Sudan yang memeriksa detak jantung beliau. Detak jantungnya normal
Dan yang luar biasa, dengan kecanggihan alat modern, dokter tersebut berkata, jantung orang ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jasadnya memang lumpuh tak bergerak. Alat-alat kedokteran berada di seluruh badannya, tak mampu diajak berkomunikasi. Namun hati dan jantungnya tak pernah lalai dari zikir nama Allah. Dan beliau senantiasa berada di hadratillah. Keluarganya pun memutuskan membawa beliau pulang dan dirawat di rumah sakit. Mengikuti saran seorang soleh, si dokter berkata, jika kau lepas semua peralatan ini, maka aku pastikan umurnya berakhir. Lalu dia menjawab, si anak soleh itu, umur manusia di tangan Allah, bukan di tangan dokter atau manusia siapapun. Alat-alat kedokteran pun dilepas dari tubuhnya. Seketika itu pula beliau membuka matanya dan bergerak. Ketika sampai di rumah, beliau berjalan, pulih kesehatannya berkat zikir La ilaha illallah yang beliau ladimi, berkat keagungan nama Allah yang telah menguasai seluruh hati dan jiwa raganya. Marilah kita berusaha untuk senantiasa berzikir, agungkan nama Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Kita hidupkan hati kita dengan senantiasa berzikir kepadanya, menyebut namanya, mencintainya sepenuh hati, hingga kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah. Allah bangkitkan kita di hari kiamat dengan kalimat La ilaha illallah, dan di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekeliruan. Semoga menjadi amal dan timbangan kita di hari kelak, menjadi kebaikan yang berkah, bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Mari kita akhiri majelis kafaratul ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.